Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keselamatan semuanya. Yang datang kepada Padepokan, yang sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kali ini beda ya backgroundnya, live-nya. Siapa aja yang udah hadir? Kemarin itu ada beberapa sahabat kami dari Padepokan Satu Jagat sudah datang, sudah berobat. Semoga yang berobat diberikan kesembuhan. Dan air zam-zam itu jangan lupa digunakan, caranya harus benar ya. Air zam-zamnya biar ada manfaatnya. Nanti ini judulnya serem nih. Saya kedatangan tamu orang Sakti Mandraguna. Nanti kita coba interview saktinya Mandraguna. Apa tujuannya, maksud dan tujuannya itu apa? Datangin Padepokan Satu Jagat secara pribadi, tidak apa-apa, tidak terima. Biasanya tamu pribadi itu, wah ini sudah datang nih. Penasaran ya sama yang saya bilang ya? Nggak tahu maksudnya apa ini. Nah ini dari sosoknya sudah kelihatan, aura-auranya sudah kelihatan. Aura kasih. Sakti Mandragunanya ini loh. Saktinya itu ya karena makan nasi. Oh, saktinya karena makan nasi. Kalau nggak makan nasi itu kan lemes, jadi nggak sakti. Gitu ya. Iya. Siapa aja yang sudah hadir? Nanti kita mau coba duet ya, Mbak Surga ya. Kita mau kasih tontonan Sepik-sepik aja. Sepik aja. Ya. Ini kan di sini tidak tahu ini tiba-tiba ruangan ini dipasangkan background sebegitu gedenya sama beliau itu. Background Padepokan Satu Jagat. Sudah izin loh Pak Sur. Tapi tadi itu banyak mendapat kritikan dari teman-teman. Ternyata yang membuat gambar itu tidak tahu artinya. Ini kayaknya mau dijelaskan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah ini saya kenalkan Pak Suryo dan juga ada lagi. Mana sih datang bikin kacau. Nah ini dari mana ini? Dari tetangga sebelah. Tanggal 11. Nampaknya kamarnya belum bisa muncul. Nah, itu namanya Pak Tari. Gitu. Pak Rami dari Lampung. Iya. Iya, alhamdulillah ketemu di sini. Tahu di sementara apa sementahun di sini. Gusipul. Benar, namanya Gusipul ya. Apa namanya saya lupa. Gus Agung. Oh ya, Gus Agung. Lah wagu Mas. Gimana? Aku panjenengan Gus Agung ki wagu sampe. Lagunya pribun ya? Gus Agung, enggak pas itu. Terus masnya apa? Hah? Mas Agung. Atau AA itu. Masnya wong Jawa. Kalau Mas itu kayaknya Mas. Wong Jawa. oh iya kan Jawa. Iya, kalau Teteh juga enggak pas lagi. Perempuan Teteh. Nah ini Mbak Suryo ini menanyakan arti logo Satu Jagat. Ini kembali ke topik bahwa kita malam ini berencana menanyakan daripada logo Padepokan Satu Jagat. Sebenarnya apa artinya? Jauh-jauh datang dari mana menanyakan ini? Saya apa sampai ya? Saya perkenalkan, saya dari Padepokan Kendil Ireng. Oh, dari Padepokan Kendil Berada Ireng. di Kota Kendal, Jawa Tengah. Dari Kendalnya di mana, Pak? Kendalnya di sebelah baratnya Semarang. Iya, sama aja. Kendal sebelah Semarang. Jangan lupa tengok juga channel Kendil Ireng. Malam ini kita berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan kawan
yang rencananya mau membahas tentang gambar ini. Gambar belakang ini. Beliau Simbol- penasaran. Simbol-simbol ini apa sebenarnya artinya gitu? Beliau Oh, ada penasaran. burung itu burung empret atau burung garuda gitu kan? Ada dua sayap, ada titik merah. Gitu. Ya. Nanti dijelasin satu-satu, tapi kalau saya lupa gimana? Nah. Kalau saya lupa. Nah, yang buat siapa aku tak tanya? Saya yang buat. Nah, yang buat aja lupa. Saya curiga ini, jangan-jangan asal buat tanpa mengetahui artinya. Tapi yang komen ini biasanya tahu artinya. Ya, coba jenengan terangkan dulu. Apa? Yang pertama apa? Menurut Basur yang paling penting apa? Yang Di paling waktu ini? penting itu nama. Sapu Kenapa kok jagat. dinamakan Sapu Oh, Jagat? Iya. Nah, ya toh. Sapu jagat itu saya ingat itu waktu kecil ibu saya itu selalu mengingatkan setiap doa itu sapu jagat saja, Bu. Sapu jagat. Iya, itu komplit semua. Doa sapu jagat yang bagaimana? Kan saya masih kecil nggak tahu. Dikasih tahu robbana itu. Jadi setiap sholat saya doanya itu terus sampai Lah lengkapnya gimana kok cuma robbana? ya robbana atina fid dunya hasanah. Nah, ya kan diterangkan sama pemirsa, siapa tahu penonton itu tidak tahu yang namanya Tahu. doa sapu jagat gitu. Tahu dan semuanya tahu ya doa sapu jagat. Oh, kok sampai kok menau-nau Ini kan? Mbak Surya sebenarnya lebih paham ini. Kalau Mbak Surya sendiri gimana? Sapu jagat, doa sapu jagat itu gimana? Saya imajinasinya itu sampai pegang sapu terus membersihkan jagat di sapu ini gitu. Itu filosofinya seperti itu. Tapi tahu Mbak Surya sedikitnya. Kasih pencerahan buat kami lah, teman-teman. Loh, sampai yang buat ini yang jadi narasumbernya sampean gitu. Saya yang menjelaskan pada pemirsa kan jenengan gitu. Ya, siapa tahu nanti itu sapu jagat. apabila ada kata yang kurang atau kata yang kurang bisa ditambahi. Bisa ditambahin, gitu, ya. pengetahuan saya. Lanjut kan menjelaskan sapu jagat aja kurang komplit. Ya dikomplitin Ya, sekarang. sampean dijelasin dulu. Ya intinya sapu jagat itu doa dari ibu saya itu. Berarti jenengan memberi nama sapu jagat itu terinspirasi dari doa sapu jagat yang sering disampaikan oleh ibu panjenengan kepada jenengan di Batu Kecil. Kan gitu enak ngomongnya. Benar. Itu. Awalnya sapu jagat. Terus apalagi? Terus kenapa kok memilih padepokan bukan majelis atau masjid? Ayo. Ya, padepokan itu masuknya ke semua sih organisasi. Di dalamnya itu banyak orang, banyak istilahnya banyak perkelompokan manusia. Jadi saya padepokan. Tempat wadah. Terus apa perbedaannya antara majelis sama padepokan saya tanya? Kalau majelis ya sama saja. Ya beda. Ya kalau di sebenarnya banyak orang yang nanya datang, Mas, pas ke padepokan itu, kok acaranya padepokan kok zikir, sholawat ya. Sebenarnya di balik padepokan itu di dalamnya kegiatannya itu sama seperti majelis. Kan kebanyakan kalau padepokan itu kan terkesannya kan ini kan perguruan. Sebuah perguruan kan. Iya. Ya kenapa jenengan kok mengambil sebuah nama padepokan kan? Padahal di dalamnya kan banyak acara zikiran, banyak acara keagamaan kan. Ada pengobatan juga kan. Iya, ini di pabrik kan. Biar keren katanya. Makanya ini aja bingung ini. Nggak pernah pakai begini. Tadi lupa ini. Iya, jadi itu pertanyaan banyak Basul. Kamar saya di ini sih. Pertanyaan banyak itu yang datang ke padepokan kirain yang banyak minta untuk ilmu kebal, untuk ini ya segala macam banyak. Tapi ternyata setelah datang ke sana, kok kegiatannya padepokan seperti ini nggak sesuai dengan dibayangkan. Ya. Ternyata banyakkan zikir, banyakkan ngajinya gitu. Itu. Iya. Karena saya sendiri juga mengartikan padepokan itu lebih mindset kan setengah dukun lah gitu loh. Dukun nanti ada ilmu ini, ada ilmu karomah dan lain sebagainya. Iya. Nah kenapa Anda kok memilih itu? Padahal di dalamnya tidak di situ kan? Di situ, faknya di situ. Iya, alasan panjenengan apa itu? Ya, karena sudah familiar ya, padepokan banyak orang
tahu tentang padepokan ya pasti keilmuan awalnya. Tapi setelah mereka tahu ya ada yang terus lanjut, terus setelah wah kok saya suruh zikir terus, saya carinya ilmu, dia mundur. Kok suruh zikir terus? Padahal saya carinya ilmu pangkakan, ilmu ini, ilmu itu. Ternyata itu. Memang banyak yang salah datang. Oh ternyata kayak majelis, kayak masjid, kayak acara ini. Gitu. Tapi alasan saya ya nanti setidaknya orang-orang yang di dalam video-video kan banyak tentang efek samping ilmu, kebal ilmu yang seperti ini dan itu, itu banyak efek negatifnya. Lah di video itu bisa dipahami efeknya nanti seperti apa. Terus ada orang yang datang mencari ilmu karena melihat padepokan, bukan majelis. Nah, di situ mereka kasih penyadaran, nih video ini nonton seperti ini, kalau punya ilmu seperti ini akan seperti ini, berbahaya. Itu sarannya seperti itu. Itu yang saat ini terjadi. Itu kan masuk tujuan. Tapi kalau setahu saya padepokan itu lebih mudah diterima masyarakat. Kalau majelis itu nanti akan bertentangan dengan beberapa ulama yang di sekelilingnya. Sementara pandangan sendiri tidak banyak menguasai ilmu agama kan? Iya, benar. Dan statusnya bukan seorang kiai Ustaz. Sebenarnya di situ. Memang ya ada untuk ke situ untuk menyesuaikan lingkungan. Kalau tiba-tiba duduk seorang yang di masyarakat misalnya tidak pernah mengenyam pondok, tidak pernah mengenyam keagamaan, terus mau mendirikan sebuah majelis itu kan wah lama sekali. Terus nanti kan kontroversinya akan lebar. Tapi kalau padepokan mungkin agak slow kan gitu. Padepokan kan gitu. Tidak ibaratnya tidak banyak menguasai ilmu keagamaan kan tidak apa-apa. Nah setahu saya iman saya seperti itu. Familiarnya ya siapa seperti itu memang, tapi di dalamnya ternyata sama aja seperti majelis, banyak zikirnya. Bahkan kalau yang di sana itu yang sedang mukim ya, yang dari Papua, ada yang dari Papua itu semangat zikirnya setiap malam. Apa yang dia resapi dari video itu menggugah perasaan yang dia untuk belajar lebih dalam tentang ilmu. Awalnya ada yang datang untuk keilmuan, untuk ini itu segala macam, tapi setelah diluruskan mau. Terus ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong, ini alamat padepokannya di mana? Sampai ada pemirsa. Ini berdomisili ya, berdomisili dulu ini kita. Sementara atau sementahun ini. Ini di mana? Lah ya jenengan yang punya padepokan masa tanya saya. Tempatnya ini minjem ini. Lah ya walaupun minjam kan ada alamat tujuannya. Siapa tahu dari pemirsa atau penonton itu mau berkunjung bersilaturahmi ke padepokan kan? Yang aktif. Yang aktif itu ini alamatnya ketik saja di Google itu. Padepokan Sabu Jagat Al Husaini Cibitung Bekasi. Itu yang aktif. Yang aktif yang di sana pengobatan segala macam saat ini masih berjalan. Berarti ada di Bekasi. Ada di Bekasi. Kalau di sini kita numpang. Nggak apa-apa, itu mah rahasia kita nggak usah diomongkan. Ya itu. Tapi udah banyak kok yang sudah datang ke sana. Alhamdulillah. Berdiri sejak kapan Mas? Sudah berapa tahun jalan? Kalau aktifnya itu baru tahun 2000. Sebenarnya kata-kata aktif itu tidak perlu dimunculkan. Pokoknya berdiri saja. Mulai kapan 2000, gitu? Pertengahan 2018-19. Itu sudah cukup lama ya. 2018-19. Sekarang 2022. Berapa tahun? Ya sekitar ya pertengahan itu. Awalnya kan semua ya bebas saja. Sampai sejauh ini yang memangku atau yang memimpin utamanya siapa? Saya diamanahkan sama tim untuk menjadi istilahnya ya penanggung jawab di padepokan ini saat ini, tapi tidak tahu ke depannya apakah nanti akan saya serahkan ke yang lain yang lebih berhak atau bagaimana. Saya masih ikutin saja. Saat ini saya diamanahkan sama teman-teman untuk
pura-puranya sih. ini sebagai pendepannya. Ya, kita lanjutkan ke logo. Logo lagi ya. Eh, Apalagi nih. kenapa kok melingkar, tidak kotak atau segitiga atau segi empat? Lingkaran itu maksudnya apa? Lingkaran kembali ke titik nol kan. Lingkaran setiap manusia itu seperti ini akan kembali lagi seperti ini. Sebuah perjalanan hidup. Iya, apa? Ya seperti inilah. Jadi nggak terus ke atas, pasti melingkar seperti ini kehidupan. Nah, berarti lingkaran kehidupan ini. Nah, pemirsa, artinya lingkaran Lingkaran kehidupan. kehidupan. Benar. Bundar. Terus Kenapa ada titik merah di atas itu? semangat Di- di membara. Semangat membara. Kenapa kok dilingkari dengan warna yang Kuning. Kuning, ada yang ada keemas-emasan itu. Iya, emas itu kemakmuran. Jadi orangnya di dalamnya makmur semua. Terus, amin. Nah, dari simbol yang merah sama simbol yang kuning itu kan menyatu. Hmm. Terus bagaimana menggabungkan makna dan arti? Semangat dan sejahtera berarti. Semangat membara, berani, sejahtera. Mensejahterakan semua lingkaran kehidupan. Oh, gitu. Jadi lingkarannya warnanya kuning ini. Jadi semuanya. Berarti sejahtera nggak satu orang, Iya. semua kehidupan. Berarti jenengan punya cita-cita mensejahterakan atau bersama-sama kita sejahtera? Bersama-sama. Bersama-sama. Bersama-sama harus sejahtera. Iya. Berarti semua stakeholder yang menyatu bersama-sama kita mempunyai cita-cita untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan secara lahir dan di dunia juga harus sejahtera. Batin juga harus sejahtera. Jadi secara garis besar kesejahteraan itu tidak secara finansial saja, Ya. tapi secara rohani maupun secara lahiriahnya. Betul. Oke. Oke, jelas lingkaran. Terus warna udah. gambar sayap. Sayap. Sayap ini saya masih bingung ini burung apa. Nah ya, saya mau menanyakan itu. Ini sampai pakai sayapnya burung apa? Sayapnya burung, yang intinya burung lah. Nggak tahu burung Ya apa. iya, kalau sayap itu pada dasarnya intinya adalah burung, Mas. Tidak ada selain tidak bukan burung itu kan. Ayam ada sayap. Nah, itu kan satu jenis, satu spesies. Nah, terus lah jangan-jangan malah ini burung sayapnya sayap ayam atau etik. Sayap burung. Lah, terus, Terbang. nah, terus artinya apa? Kalau tidak mengetahui dari sayap apa, kita terjemahkan Besok ya. biar Jadi artinya sayap. apa? Sayap itu membawa, kalau burung itu terbang ke angkasa, kalau udah terbang ke angkasa kan bebas, tapi masih dalam ruang lingkup kebesaran Tuhan. Bukan untuk menggapai sebuah cita-cita ya, dan terwujud. Sama, itu intinya itu. Itu intinya. Coba bayangkan pemirsa, masa yang punya malah lebih digurui. Hanya membenarkan saja. Itu intinya itu. Terbang ke atas, mencapai berarti cita-cita. Sayap itu menerjemahkan dari makna yang mempunyai cita-cita yang tinggi untuk memakmurkan kehidupan bersama. Iya. Itu ya sekiranya ya. Antara sayap warna kuning, merah digabungkan jadi satu lingkaran. Nah ya dengan kehidupan Lingkaran kehidupan mencari ya Kesejahteraan. kesejahteraan bersama. sama dengan berani dan merah berani. Nah, dengan berani dan berpegang teguh. Wah, pada janji. Ini yang saya mau tanya. Belum, ini belum selesai. Jangan kemana-mana dulu, ini belum selesai kabarnya kok. Mau enak kemana-mana. Apa lagi? Nah, terus ini kan Ini saya lagi diinterogasi sama ini yang punya Padepokan Kendil ini. lah iya, Nggak tahu nih maksudnya apa. harus jelas itu, harus jelas. Datangnya Jadi nih itu saya ini. biar orang yang masuk ke Padepokan sampai Jakarta itu tidak salah arah, Iya. tidak salah tujuan kan. Iya. Kita kan memberikan keterangan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang ada di luar kan. Iya, benar. Dan sebagai namanya kelas balik jenengan untuk mengingat bahwa Iya. saya punya tujuan seperti ini.
Benar. Jangan sampai niat itu belok di tengah jalan. Nah, gitu. Setelah makmur, setelah ini lingkarannya jadi kotak. Nah, kan gitu. Nanti warna merahnya jadi hijau. Kan bahaya. Benar-benar. Gitu. Dengan video ini nanti setelah tersimpan, kalau jenengan oleh lihat lagi tujuannya bagaimana. Kan gitu. Terus lagi. Nah, ini beberapa ini. Kok ada kayak apa namanya? Itu pagi. bunga. Padi semuanya. Iya. Padi. Maksud tujuannya keduanya padi. Iya. Terus maknanya apa? Manusia kayak padi, semakin berilmu semakin berisi semakin Menumbuh. Itu filosofinya. Bukan kapas dan padi yang menunjukkan bahwa padi itu menyimpulkan adalah segi pangan. Kapas itu menyimpulkan dari segi pakaian. Biasanya kan umumnya seperti itu. Ya ditambah tidak apa-apa kayak gitu. Tidak apa-apa ditambah itu. Masukkan itu masukkan. Kan yang membedakan itu ujungnya, walaupun ini gambarnya sama, ujungnya kan beda. Yang sini itu kapas, yang sini padi. Oh gitu. Ya, Ini kan karena ujungnya cetakannya beda. ngeblur sini. Nah, itu kan agak gede kan ujungnya. Itu berarti kapas. Kalau yang sini padi. Berarti yang padi itu menunjukkan kesuksesan pemakmuran pangan. Yang kapas itu ya pakaian, pakaian sandangan gitu kan. Termasuk ya pelengkap sekundernya ada. Iya iya. Pokoknya. Ya, pokoknya kan itu. Makanya kenapa beberapa logo dari beberapa instansi atau sebuah perguruan atau sebuah Pasti ada ini. pasti kebanyakan ada ini. Itu makanya menunjukkan di situ. Gitu. Kenapa kemarin saya bikin ada ini? Biar kalau nggak ada kan dari pertanyaan ini. Bukannya itu, maksudnya bukan itu karena sama tidak sanggup menerjemahkan arti dan maksudnya. Ya, tapi banyak sekolah di gitu kan, kayak kan turu. Tapi banyak juga sih makna padi itu. Iya, Seperti ilmu manusia seperti betul. padi, gitu. Menunduk. Tetapi kan karena ini dua pasangan kan, itu menunjukkan seperti itu. Terus ini kok ada titiknya kuning di sini apa? Itu apa ya? Itu Ini kalau dibahas sangat dalam sekali loh. titik satu itu. Ya, titik satu ini. Kalau dengan memaknai Berarti ini lebih dalam daripada segalanya. berarti jangan sekarang. Hah? Jangan sekarang. Aduh, nih cari bocoran. Karena kan di sini nanti tempat pembicaranya udah selesai. Rahasia yang satu aja. Waduh. Titik satu rahasia. Dirahasiakan nih pemirsa. Nanti akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Ya. Terus Ini kan setelah simbol ya. Ada yang mau tanya dari teman-teman yang di rumah mungkin yang melihat bincang-bincang kita. dari live chat ada yang tanya nggak? 240 yang nonton. Alhamdulillah. Nah, di sana ada gambarnya bintang itu. Nah, itu bintang kejora. Terus artinya apa? Ya bintang kejora kan enak dipandang. Coba jenengan ke kamera itu. Ya, jelaskan bintang itu apa. Bintang kejora itu katanya. Kata saya enak dipandang. Cuma itu doang maksud tujuannya. Ya, Masih ada lagi. Harus jelaskan atuh. Kok Pak Suryo tahu di sana ada bintang sih? Terlihat maksud begitu gedenya. Kalau ada yang kelihatannya. Oh iya benar. Itu disimbolkan umum aja coba sampean sanggup nggak? Enggak benar. Itu bintang itu 5 kan rukun Islam. Oh iya benar. Oh berarti ini datang mau ini nih. Daripada bukan Gendeliran ini. Masa saya yang Ya jelasin kan sharing namanya. nah sharing itu kan kalau yang diajak sharing itu nggak separah sampai kalau ini kan parah. Iya, masih kelihatan lagi apa lagi? Kenapa figurnya warna putih? Suci. Semoga orang-orangnya di dalamnya memiliki niat yang suci, hati yang suci. Maksud niat dan hati yang suci itu bagaimana terangkan sama saya. Jadi Iya kan sedikit ini, Iya. sedikit memberikan gambaran. Jadi niat yang suci itu ya lillahi ta'ala. Tapi dari kesalahan lillahi ta'alanya itu luar biasa. Godaannya itu terkait ikhlas itu yang udah
istilahnya orang-orang pilihan, orang yang sudah mendapatkan makhluk ikhlas. Nah, tujuannya seperti itu, walaupun belum pada bisa ikhlas, walaupun masih sudah punya niat masing-masing, gitu. Tujuannya putih suci. Pernah nggak ada sebuah kisah atau sebuah kejadian dengan kesucian dan niat hati? Pernah. Ya, coba ceritakan. Ini sebenarnya maksudnya ke ini internet, ke internet internal. Ya, nek jenengan tidak mau membuka yang internal, yang eksternal, yang dari luar. Kayak yang tadi kan ada beberapa dari masyarakat itu yang mendatangi padepokan dengan keinginan mendapatkan kadidaya, mendapatkan keilmuan. Itu kan belum artinya kan belum disucikan. Nah, gitu. Ya. Pasti kan ada sebuah kejadian. Nah, suatu ketika ada orang Ciamis misalnya, nah, itu diceritakan. Oh, itu yang pengalaman yang ini yang dari Banten Cisoka. Melapan. Iya, satu mobil dia datang, dia nyari saya mau adu ilmu. Rame di sana di padepokan itu hampir berapa orang di dalamnya, sampai jam 3. Ceritanya yang urut apa Pak? Masa kok langsung mau adu paling Iya, jadi dia datang pagi-pagi atau siang? malam Lah, sekitar jam berapa? jam 10. Nah, itu berapa orang untuk pintu masuk, assalamualaikum atau sampurasun atau bagaimana kan? Iya. Jadi waktu itu saya sih nggak ada di padepokan. Waktu itu teman-teman saya yang ada di sana yang sedang ada tamu juga yang melakukan pengobatan itu. Ini datang satu mobil rombongan. Kira-kira berapa orang? 8. Pakai mobil apa? Kayak angkutan desa itu. Oh, anggota desa ya. Kayak angkutan desa, bukan mobil pribadi. Nah, di situ dia menanyakan sosok naga geni. Naga geni. Kenapa kok dia tiba-tiba menanyakan sosok naga geni itu? Apa jangan pernah ngupload? Iya, waktu dulu bikin konten itu pernah bikin konten tentang benda pusaka yang dari warna kuningan emas itu bentuknya naga. Ini punya seseorang minta dibuka. Ternyata setelah mediumisasi sosok naga geni, dan naga geni ini sudah akhirnya sedikit berkelat, akhirnya naga geni mau masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam dikasih amalnya dari beliau. Dan setelah dikasih amalnya dari beliau, ternyata dia sudah selesai lebih. Iya, udah dapat ini. Pas viralnya itu naga geni saat saya coba melihat yang paranormal yang hadis meninggal itu, Bayu. Nah, itu di situ naga geni saya coba untuk membantu saya mencoba apa yang terjadi di alam gaibnya Bayu, paranormal yang meninggal itu. Nah, di situ banyak yang menanyakan tentang sosok naga geni. Terus setelah dia datang, mereka datang menanyakan sosok naga geni. Apa yang pertama ditanyakan? Mau menghadirkan naga geni, dia ada pesan untuk saya dan juga untuk yang sering saya sebut Sang Hyang Widi. Mau menghadirkan sosok naga geni, ada pesan untuk saya dan beliau. Tapi dari teman-teman sudah paham, ini kayaknya praktisi juga, dukun juga, ini paranormal juga, ingin mencoba atau ingin mengetahui tentang apa dibalik itu. Akhirnya sampai itu terjadi argumen lama, sempat adu fisik juga. Tidak cuman ini auranya tetap menyerang. Iya, auranya tetap menyerang. Saya dihubungin jangan sampai ke padepokan dulu, ada yang tidak baik. Dari beliau juga nyaranin itu memang ini gitu. Setelah itu dia pulang tetap ngomongnya saya harus ketemu sama Gus Agung, harus ketemu. Saya ingin ini banyak. Dia pulang jam 3 pagi. Setelah itu 3 hari teman-teman sakit semua. Apa? Serangan? Ya mungkin karena begadang terlalu lama, sakit sampai hampir 7 harian.
yang tim pengobatan itu tumbang semua. Setelah dia pulang, tim pengobatan tumbang semua. Tapi mereka tidak mengaku dari beberapa unsur itu tidak. Yang apa mungkin Dari kelompok yang tidak. Cuman dia istilahnya ingin bertemu Nogo Geni, ingin ada pesan yang disampaikan, itu saja. Nah, mereka apa hubungannya sama Nogo Geni kok sampai kok ada pesan yang mau disampaikan? Itu setelah beberapa hari keluarga itu ada perjanjian dengan tahunnya lewat telepon admin dihubungin di telepon sama mereka. Dia punya perjanjian sama yang ada di Pantai Selatan. Si Nogo Geni waktu itu tahu kan di Pantai Selatan juga. Jadi mungkin ada hubungannya dengan Pantai Selatan yang disebut dengan Nogo Geni itu. Terus seandainya berarti sampai sekarang sudah tidak pernah terjadi apa-apa sama mereka? Sudah tidak, alhamdulillah tidak ini lagi. Itu. Ya, terus lanjutkan lagi? Ya, apa? Tadi kan sudah semuanya ya. Ya. Sudah Linggara, sudah namanya kan Abang Putih, nama itu kan. Ya, terus pokoknya kok ada merah-merahnya itu juga apa ya juga tulisan. Merah sama putih ya, suci dan berani. Harus berani dan suci. Kalau suci Menimbulkan merah putih juga. Sama kayak negara kita sih. Oh ini kok backgroundnya kok kayak bata-bata tertutup itu maksudnya bagaimana? Ini berhubung cetakannya seperti itu, ya jadinya backgroundnya kotak-kotak kayak gitu. Itu terus selanjutnya ini di atas sana ada dua simbol bundar itu dari mana? keluarga Saleh Al-Husaini, Asbian Bron atau Majelis Al-Husaini. Nah, itu dinaungi lah. Kita dinaungi sama Majelis Al-Husaini. Berarti itu pusat dari Sabu Jagat. Ya. Atasnya lagi. Kalau Sabu Jagat berarti sabangnya. Iya, ini pusatnya di atas pusat. Dinaungi sama organisasi yang ada di atas ini logonya. Terus ini ada apa ini namanya? Semboyan kah atau namanya dulu jenengan atau semboyan lah, atau saya semboyan ini keteguhan hati yang berpegang pada janji. artinya apa? Ya harus punya. Coba dijelaskan satu persatu. Kalau saya mengartikan, kalau saya nggak tahu apa-apa ya, saya keteguhan itu berarti kekuatan hati. Karena hati kan dibolak-balikan gampang banget ya. Apalagi kalau sudah ada istilahnya yang berartikan tentang nominal, bukan sual, yang berpegang hati yang berpegang pada janji suci. Janji suci itu janjinya siapa? Janji kita kepada Tuhan. Apa saja itu janji? Ya. Janji kita pada Tuhan. Tuhan itu semuanya, kalau janji suci kepada Tuhan kan semuanya memiliki Tuhan. Iya. Walaupun ada yang meyakini bahwa Tuhan si asik, tapi cuma Tuhan ada satu. Iya. Itu para teman-teman sekalian arti daripada simbol atau gambar atau apa itu namanya background daripada Padepokan Sabu Jagat. Semoga yang di dalamnya juga yang di luarnya tetap memegang teguh yang berpegang pada janji. Karena berpegang teguh hati yang berpegang teguh pada janji itu hati manusia yang suka dibolak-balikan. Ini cukup di sini atau mau speak yang lain? Ini banyak orang yang tanya, cuman kalau di sana ada tim yang mantau komen.
pertanyaan-pertanyaan. Iya. Yang menjawab timnya. Menjawab kita. Ini ada pertanyaan seperti ini. Nanti kita jawab. Iya. Berhubung timnya nggak ada. Madam Blero ini. Mungkin itu saja. Tapi apa ya? Mungkin ada yang tanya lewat chat. Oh, banyak, sebenarnya banyak banget ini yang begitu. Tapi tidak apa-apa lah, nggak kebaca semuanya, ya mohon maaf sebelumnya. Biasanya kalau online ini pengobatan dengan tasbih mutiara, Padahal kan kita kan malam ini kan iya, temanya bukan itu. iya, Temanya kita kan mengupas ini. mengupas Diri. ya. Tapi Pak Suryo, kenapa Apa? Padepokan itu banyak, kalau nama Padepokan itu banyak diminati daripada yang nama majelis. Dengan tanya sama saya. Iya, menurut Pak Suryo itu gimana? Gini ya Mas, setahu saya ya Mas, saya kalau padepokan itu yang pertama tidak terlalu spesifikasi ke agama, salah satu agama. Kalau padepokan dan lebih klasternya itu lebih umum, bisa menengah ke bawah, bisa atas. Aktor masyarakatnya, itu yang mau kan kayak kita misalnya mau ke dokter sama mau ke bidan, itu kan beda. Kalau kita mau ke dokter pasti banyak gede. Kalau ke bidan kan paling 10.000 lah, apa-apa. Mentok-mentoknya paling juga gratis kan. Kan bedanya seperti itu. Jadi ibaratnya membuat pandangan orang itu lebih ringan. Iya, maksudnya lebih ringan itu, ini istilahnya kalau dibilang resmi dan tidak resmi, ya Itu urusan nanti. Iya, Urusannya nanti sama ya. pemerintah kalau Pemerintah pemerintah ya. resminya kan. iya. Nah karena kita itu ibaratnya kan masih dalam tujuan siar kan, nanti ya sebenarnya dijalanin dulu. Kalau majelis itu kan harus ada lindungannya. Ya, Minimal di bawah hukum ya. payung hukum, dan nanti jalurnya pasti sampai kepada MUI kan. Iya. Karena itu kan sudah membawa satu agama. Kalau Padepokan kan Tidak bebas, semua orang bebas. Tapi kalau hemat saya, ya memang masuknya ke ruangan seperti itu, organisasinya di balik itu. dan ini kan bukan organisasi. Kalau organisasi itu berarti sudah ada tatanan, sudah ada struktur. Tapi di dalamnya juga ada struktur. Iya, tapi kan kalau organisasi kan berarti sudah di bawah naungan izin. Oh, maksudnya sudah ada Terdaftar tulisnya gitu ya. ada SIU-nya dan lain sebagainya. Itu sebuah organisasi. Mungkin ada yang namanya RAP-nya, nah ini kan paling nggak ada. Ada duit jawab beli mau barang-barang, nggak ada ya puasa. Iya, yang jelas lebih familiar gitu, lebih akrab gitu. Iya, boleh kan. Tapi itu bisa menjadi istilahnya daya tarik masyarakat seseorang untuk datang ke Padepokan dalam hal kegiatan yang ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Karena semua orang itu kan pasti punya ada sisi negatif dan sisi positif. Itu sudah pasti. Kita buat masjid aja, ada yang masjid itu ada yang baik, ada yang tidak niatnya. Ada yang kepengen nuker sandal, ada yang pengen sholat ya tak? Itu yang misalnya yang benar-benar sudah dibuat dengan baik kan, itu kebaikan. Tapi ada yang datang niatnya Iya. beda gitu ya. Apalagi kan padepokan, ya pasti ada yang baik, ada yang tidak. Dan ya itu sudah kehidupan, diakui tidak mau diakui tetap seperti itu. Iya. Tinggal kita jangan sampai terbawa arus ya negatif itu. Nah, pembicaraan kita kan bukan kita, tapi kan yang datang. Bagi teman-teman yang mau berobat, bisa online, bisa langsung mengunjungi. Kalau mau ketemu sama Gusnya, Susah. langsung ke sana. Siapa tahu kan, ternyata Gus yang gampang. Jarang ada yang ketemu. Jarang ada yang ketemu. Jadi sampai sekarang sering ini ya perwakilan. Ya, semuanya tim saya selain ke tim yang udah dipegang
Andi, Anjay, saya kalau pas saya datang ke sana pas ada pasien ya alhamdulillah keberuntungan saya dan keberuntungan pasien yang datang. Padahal saya nggak bisa apa-apa, cuman salaman doang. Salaman pada minta foto udah. Suka dukanya kebersamaan ya dalam pandemi. Iya. Dulu waktu kita istilahnya ini kan yang sekarang itu domisili kan tempat kita masih ngontrak yang saat ini konflik, tapi alhamdulillah dari lurah kemarin dipanggil sama lurah, dipanggil sama perangkat desa mengucapkan terima kasih karena terbantu dengan adanya padepokan. Kita setiap bulan nganterin anak yatim itu sampai lurahnya datang sampai terima kasih, dan kita untungnya disuruh bayar 1 kali saja. Setelah itu kita tidak Maksudnya yang bayar itu apa? kontrak tempat. Oh, tempatnya. Ya jelas satu Alhamdulillah ya, kita sambil nabung insya Allah pengen punya tempat sendiri. Ya, insya Allah pelan-pelan. Nah, sampaikan aktivitas yang diadakan di Padepokan selain Pengobatan. selain bisa menerima konsultasi juga ya? Iya, insya Allah konsultasi. Sampaikan aja apa aja aktivitas yang biasa dilakukan di. Ya, jadi setiap malam minggu itu kalau bisa yang dekat itu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi datang ke sana malam minggu ada rutinan zikir. Zikirnya itu ada sholawat, baca al-waqiah dan al-berjanji. Itu di Setiap Padepokan. minggu sekali ya, malam minggu. Ya, Itu bagi umum ya. Semuanya boleh datang. Semuanya boleh datang. Itu umum, semuanya boleh datang. Kenapa kok Jawa sama berjanji? Itu Apa? dari dulu. Nah, yang kita menyampaikan biar teman-teman itu tahu biar kita itu juga support lah teman-teman. Itu ya zikir rezeki, membaca sholawat kan itu kita menunjuk ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, Bukan cinta kita. menunjukkan cinta kita, yaitu memang arahan dari guru besar kita. Terus selain zikir waqiah sama sholawat sama berjanji apa lagi? Ya setelah itu karena banyak pasien yang datang paling Pengobatan. Dibuka jam berapa, ditutup jam berapa? kalau dari tamu jauh 24 jam. 24 jam. Kalau tamu jauh Disiapkan tempat ya, istirahat juga untuk tamu ya. dikasih tempat untuk istirahat, kamar ada. Tapi kalau untuk perempuan ini yang tidak boleh nginep. Ya minimal ada muhrimnya. Ya minimal ada suami atau saudaranya gitu, didampingi gitu. Tapi kemarin ada yang sampai jam 2 itu. Ya memang pengobatan sih waktu itu memang sedang diobatin, cuman saya udah pesan kalau perempuan kalau mau pengobatan minimal ada yang dampingi. Tapi kemarin didampingin entah itu adiknya atau apa saya tidak tahu, perempuan. Sama-sama perempuan. Iya sama-sama perempuan. Tapi takutnya menjadi pandangan masyarakat. Ya, itu pesan dari Pak Ketua Padepokan Jambu Jagat. Apabila teman-teman atau saudara-saudara atau pemirsa yang mau berobat ke beliau terus terjadi malam sampai mau menginap, lebih baik ada pendampingnya laki-laki yang mungkin itu muhrimnya. Jangan pendampingnya jangan perempuan, harus laki-laki gitu. Karena kita juga menghindari fitnah di masyarakat biar yang datang juga aman, kita yang juga baik gitu. Kalau tidak mau nginep sih nggak apa-apa, tapi khawatirnya ya itu kalau mau nginep misalnya. Tapi paling bagus itu kalau perempuan memang harus didampingi. Ya minimal ada pendampingnya lah. Entah itu istrinya, entah ayah suaminya, entah itu bapaknya atau adiknya, yang penting laki-laki. Karena kalau terjadi sesuatu itu ada yang ini kan, ada yang tahu, terus ada yang misalnya dibutuhkan sampai menyentuh badaniannya itu nanti yang keluarganya atau keluarganya itu kan. Kalau kita kan tidak berani secara total kan, khawatirnya nanti timbul fitnah di masyarakat. Itu yang buat perempuan. Iya, buat kalau laki-laki bebas. Yang penting sopan. Tapi ada maksudnya. Ada
ini pengalaman ya Iya. yang terjadi di sana. Ada yang datang, akhirnya saya buat konten. Ada yang datang merasa dirinya itu sebagai almarhum. Itu ada. Merasa dirinya itu Mengaku. sebagai Iya. ya itu ada, dan prosesnya itu ruwet. Iya, karena mereka kan mengaku, dia mengaku bukan asli ya. Ya pasti banyak kan yang mengaku si A, si B, si C kan. Karena kan secara tidak langsung kan kita kan menggugah daripada teman-teman atau orang-orang di luar. Sampai saya bilang kalau kamu nggak mau menjalin amalia nggak usah kesini. Dia belum siap kalau saya umurnya belum 40 katanya. Ya terus itu mau apa? Iya itu, cuman saya udah tenang di sini, ini benar para ini. Ya, akhirnya di balik itu ternyata ada masalah tersendiri. Udah langsung tutup rapat. Itu nanti orang itu jadi. Tapi itu pengalaman itu, itu pengalamannya. Panglima subjek kan. Terima kasih untuk semuanya ya. Ini perkenalan ya, dari Mbak Suryo, dari Padepokan Kendeliran, dan perkenalan logo dari Sapu Jagat. Saya ditanya, saya mau buat, saya ditanya, kadang saya nggak tahu artinya. Waktu membuat itu hanya konsentrasi zikir Allah. Sampai tidak tahu artinya. Sampai tidak tahu artinya. Jangan saya didatangkan ke sini itu hanya untuk ini menerjemahkan artinya. Ini jauh-jauh ke sini iya. Dari Jawa Tengah. Ini jangan amplopnya masih gede. Jauh-jauh mau menanyakan arti ini. Tadi perasaan mau nantang-nantang gitu. Sama kayak Diji Shoka, ternyata enggak. Alhamdulillah. Sudah minder duluan enggak ya? Saya takut sama rambutnya itu. Saya sama Pak Gilbert. Iya. Ini panglimanya Sapu Jagat. Panglima Sapu Jagat tidur aja. Udah ditutup Pak. Kalau sudah selesai. Udah ya. Udah waktunya mau ini ya. Udah ya. Udah. Iya. Masih banyak. Masih berapa? 11. Ah? Masih 11. Setengah 11. Setengah 11. Masih bisa 10 menit. Nah itu yang mau ini siapa? Perkenalkan lagi sini. Nah, yang dari Lampung, yang dari Muncul aja beberapa saat. dari Sini ya. Dan Di sini loh. Mas Romi. Perkenalkan yang dari Lampung banyak loh. Pasien-pasien dari Sapu Jagat ini. enggak Pak, ini ada ini. Dari Medan. Ya. Dari Medan. Ini dari Medan. Ini Lampung, Medan. Medan. Dari Medan, Lampung, Medan. Mas Jari di Ini dari mana? Mas Jainal. Mas Zainal dari mana? Nggak usah aja orang jelek nggak usah aja nanti kamarnya seperti sama Dari lah. mana sih? Nanti kalau yang jauh dari Padepokan Sapu Jagat, nanti kalau sudah ada tayang dari Pak Romi, dari Ya. ini di Lampung. Kalau Lampungnya mana? Oh, di Lampung itu ada dua cabang. Yang satunya di Kota Bungo, yang satunya di Pekalongan, Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah. Pekalongan. Iya, Pekalongan sama di Kota Bungo. Kota Bumi, Pekalongan. Iya, nanti kalau bisa merapat ke yang jauh yang di Lampung. Kemarin nanti dari Lampung sampai nginep di Padepokan. Iya sih. Iya. Nanti kalau sudah Bisa menjaga. iya, kalau Mas Romi sudah di Lampung kan nanti bisa informasi di sana. Insya Allah bisa, silakan Datang ya. Kalau dari Medan tuh belum ada majelis ya? Dari Medan. Medan gabungan ada dari Padang, Aceh, Kisaran, kemudian dari Kalimantan juga ada gabungan. Jadi kalau di Medan sendiri ada 3 memang, cuman
yang dua lagi itu profesinya mungkin hampir 24 jam jadi nggak pernah ketemu. Jadi jauh-jauh lagi ke Aceh kan gabung. Jauh-jauh sampai Padang juga ada. Jadi yang Medan asli cuma 3, tapi ini 4 ketemunya. Gitu. Ngomong-ngomong perkenalkan dulu Pak, biar nanti kalau ada temannya dari Medan, halo salam Ampurasu. Medan, ayo. Apa disapa Horas Medan. Oh, Saya Horas. Horas Medan. Saya Munasir dari Medan. Silakan. Apa pesan-pesannya yang Buat dekat? teman-teman yang ingin bergabung dengan kami di Medan, silakan nanti hubungi padepokan ini nanti biar diarahkan ke Medan. Kemudian di Medan memang masih vakum kosong karena memang keanggotaannya masih sangat terbatas. Kami gabung dengan Aceh, Padang, ada juga dari Kisaran, jauh-jauh. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berminat, ya kami tunggu kedatangannya. Medannya Di kota. bagian mana Pak? Medan di kota. Bagian Medan kota. Apa namanya? Kecamatannya Marga. Kota Medan, kecamatan Kenalkan Medan. bosnya nih. Dari mana? Itu dari mana itu satu lagi? Sini. Orang sombong itu. Dia perkenalkan weh. Perkenalkan nanti biar tidak jauh-jauh. Iya, Ada nanti bukan kan itu keluarnya Bang. banyak. Yang Lampung ya silakan. Ribuannya keanggotaannya. Kalau ada ini waktu silakan. Yang Lampung. Mereka datang bisa silakan datang ke majelis kita Nanti ada. setiap daerah itu ada titik Ada titiknya. untuk Kalau di Lampung perkumpulan itu ada jamaah. Silakan. Baik dari majelis yang misalkan belum jadi ya di rumah-rumah gitu. Acara-acaranya. Ya mungkin udah cukup itu saja. Iya. Lagi yang mau disampaikan. Iya. Udah itu aja. Kayaknya itu aja. Udah Kalau ada cukup. memang ada kesempatan silakan. Cuman kita juga belum ada di Lampung, masih ada di majelis pusat. Ya. Jadi Kira-kira kapan Mas ini sampean Di, ya, di Lampung. Biar di Lampung buka nanti informasi tahu. Kira-kira kapan? Sekarang promosi mumpung live ini. ya mungkin insya Allah habis bulan haji kan. Oh, betul. Habis bulan haji. Di Lampung Tengah ya. Lampung Tengah sama Kota Bumi di situ sudah ada 2 majelisnya. Jadi ya silakan aja. Yang Pak Gunanto itu di mana? Ke Lampung Sama Kota. itu. Lampung Kota Sama. juga Sama sama. di Pekalongan Pak Kun itu. Hmm. Satu majelis. Iya. Yang di Manado majelisnya namanya apa? Di Lampung namanya apa majelisnya? Kalau di Lampung itu belum ada nama. Al-Husaini. Belum ada yang itu. Al-Husaini. Cuma masih Al-Husaini. Majelis Al-Husaini Medan Sumut Aceh. Oh iya. Masih gabung jauh-jauh. Tetap semangat. Tetap semangat dimanapun tempatnya. Kami menunggu teman-teman bergabung di Sumut. Yang di Apa itu semut itu? Sumatera Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi di situ ada di Padang, Sumbar, kemudian Aceh, sama Medan kisaran. Coba bicara bahasa Medan dulu Pak. Ya. Sapa dengan Sapa bahasa. pakai bahasa Medan. Horas Medan. Itu saja. Ya. Jangan-jangan Kan di sana versi banyak, ada Nias, oh, beda lagi, ada nanti Batak Toba beda lagi gitu kan. Jadi banyak ini. Iya, kalau dia pasarannya kan Horas Medan. Iya. Horas Medan. Kelas Medan. Iya. Oke, itu udah cukup ya. menyapa semuanya lah. Cukup segitu aja. Gitu aja. Soalnya waktunya juga sudah mepet, sudah mau jam 11. Hmm. Mau siap-siap. Oke, saya tutup ya. Ya. Pak Suryo ada mau tambahan lagi nggak? Nah, ada mau ditambahin lagi nggak? Pesan-pesan dari Kendilirang Saya takut sama rambutnya itu tadi. untuk sedulur kita di setiap daerah. Pesan dari saya tetap banyak berbuat kebaikan. Walaupun begitu susahnya, walaupun begitu baiknya, tetaplah sebarkan kebaikan, banyak menolong orang, banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin. Itu pesan dari saya. Semoga Padepokan Zakat selalu dilindungi sama Allah, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan dalam segala perjalanan. Amin amin ya rabbal Dan alamin. sesuai dengan slogannya yaitu
kemakmuran bersama. Iya. Amin. Oke, itu dari saya. Monggo. Ya, oke, terima kasih Pak Suryo. Tadi banyak sekali teman-teman yang di sini sebenarnya terkait cabang-cabang Al-Huda ini yang dekat silakan merapat, yang ingin belajar mengkaji diri. Di sana di dalamnya banyak sekali ya pengertian-pengertian tentang keilmuan dan segala macam banyak. Bukan hanya pengobatan saja ya sebenarnya ya. Pengobatan itu hanya kembangnya saja. Tapi intinya itu bukan. Intinya itu menata hati, membersihkan hati. Ya, seperti setiap daerah itu kan Ya. contohnya ya Mbak Suryo. Mbak Suryo Di itu kan Kendal. di Kendal itu kan jauh merapat gitu kan. Yang dari Kendal malah istilahnya nggak pernah ini kan berhenti terus aja. Yang dari Kendal datang Ini terus-terusan semakin banyak jamaah, semakin banyak karena ada penguatnya. ini nanti kalau yang udah datang kepada Padepokan Sapu Jagat berobat, besok kalau beliau sudah ada di Kendal lebih dekat nanti. Merapatnya lebih dekat. Iya, merapatnya lebih dekat. Jadi nggak jauh. Masih bertugas, Oh. masih lama. Tugasnya masih lama di sini. Masih bertugas. Tapi nanti diinformasikan kalau sudah di sana ya, Pak. Ya, insya Allah mungkin rambutnya bisa sampai. Oh gitu. Saya jadi takut lagi nanti. Ini kan baru rambutnya yang panjang, Ya, nanti kan jenggotnya yang panjang. Gitu. Ya. Jadi saingan sama Mbah Gimbal. Gimbal kalau Mbah Suryo. Ini rencana saya mau datang ke Jambi Suami. Ya, silakan. Nanti didampingi apa enggak? Dampingnya Mbah Suryo. Anak saya lihat kondisinya karena lebih Fokus di fokusnya sini. kan di sini. Fokus di sini dulu. Karena lihat saya yang dari rumah itu hanya di sini dulu. Kalau yang main-main itu kan Nanti Itu selingan. bukan Istilahnya pokoknya. ya, siap itu pengabdian yang luar biasa. Oke, untuk semuanya terima kasih. Tadi arti dari logo Sapu Jagat saya baru ditanya sama Mbak Suryo. Dikritik habis-habisan. Baru ditanya, saya baru jawab. Selama ini banyak yang nanya, cuman saya, aduh, ya ini. Itu saja ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah lain waktu nanti kita melakukan pengobatan jarak jauh saat live. Terima kasih untuk semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk seluruh pendengar Sapu Jagat, kesehatan, keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Yang penting jaga hati, jaga niat. Ya. Semoga bermanfaat. Dari kelam, bila itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lah. Lab.